Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan saya pada siang hari ini. Nah, pertama izinkan saya dulu untuk share screen. Maaf Kak, suaranya agak terputus. Apakah terdengar moderator? Ya, terdengar Kak, terdengar. Ya, sebentar kita share screen dulu. Oke, apakah terlihat gambarnya moderator? Ya, baik semuanya. Selamat datang kepada para audiens serta halakoh pada hari ini. Nah, izinkanlah saya menyampaikan materi halakoh pada hari ini yang berjudul Astronomy for Kids, ya. Nah, baik, kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang pertama saya pribadi itu sangat menyukai anak-anak dan senang atau mudah berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, karena juga ada banyak hal yang saya sukai dari anak-anak. Nah, yang pertama itu mungkin mereka itu begitu eh, polos, murni dan apa adanya ya. Nah, jika mereka memang tidak menyukai sesuatu, mereka akan mengatakannya dan mengekspresikannya. Nah, begitu juga sebaliknya. Dan biasanya mereka juga akan menceritakan apapun yang eh, dialami atau dirasakan kepada kita. Nah, kemudian eh, karena rasa ingin tahu mereka yang kuat. Nah, ini yang membuat mereka akan selalu menanyakan ini itu dan hal apa saja yang baru dan menarik di perhatian mereka. Nah, tidak heran jika mereka itu pandai dan dewasa sebelum waktunya tiba ya. Nah, baik. Kemudian daya imajinasinya yang tinggi. Nah, hal ini yang membuat mereka bisa memiliki impian yang besar dan tinggi, dan kadang juga mereka suka memerankan apa yang mereka cita-citakan, seperti itu. Kemudian itu mereka ramah dan supel. Nah, mereka itu punya kecenderungan untuk menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu pada orang lain atau juga pada orang baru untuk pertama kalinya, seperti itu. Nah, kemudian eh, yang terakhir, biasanya itu anak-anak juga peka kecenderungan untuk menyapa dan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian peka terhadap keberadaan mereka. Nah, mereka itu juga tahu tuh siapa yang menyukai atau tidak menyukai mereka, seperti itu ya. Oke, nah lanjut kita ke slide kedua. Di sini ada satu pernyataan dari Carl Sagan, saya ambil dalam bukunya Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space. Nah, astronomi mengingatkan kita sebagai manusia tentang kerendahan hati dan tanggung jawab yang dipikul pada planet bumi yang menjadi tempat tinggal kita. Nah, astronomi itu penting untuk dikenalkan dan diajarkan pada anak karena banyak yang terkait di dalamnya sangat berhubungan dengan kehidupan kehidupan aktual anak, seperti itu. Nah, terkait terkait pendidikan sains, ada sejumlah tema-tema sains yang diajarkan kepada anak. Salah satu diantaranya adalah tema-tema astronomi, seperti itu. Astronomi penting untuk dikenalkan dan diajarkan pada anak karena memang banyak hal yang terkait di dalamnya sangat berhubungan dengan kehidupan aktual anak. Nah, sejak anak bangun di pagi hari, kemudian beraktivitas di siang hari, sampai tidur di malam hari. Nah, mereka bersentuhan itu dengan dunia astronomi. Bahkan ketika anak mengenal konsep waktu, perubahan, anak juga senang berhubungan dengan astronomi sejak dini. Nah, mengingat upaya peletakan dasar pengetahuan akan dunia astronomi yang ramah, anak perlu diketahui oleh usia dini, kalau diajarkan oleh usia dini. Nah, dalam hal ini, pembelajaran harus dikemas sesuai kebutuhan belajar anak usia dini.
yaitu kita kemaslah menarik, mengembirakan, dan merangsang rasa ingin tahu anak. Seperti itu. Nah, di sini ada slide yang memaparkan pentingnya mengenalkan dunia astronomi sejak dini. Nah, yang pertama itu ada membangkitkan rasa ingin tahu anak, kemudian menyadari eksistensi manusia di muka bumi. Yang ketiga itu ada anak akan semakin fokus dan terhindar dari pengaruh buruk gadget bagi perkembangan otaknya. Nah, yang terakhir itu ada anak menjadi lebih kreatif. Nah, ini kita masuk yang pertama, di pentingnya mengenalkan dunia astronomi kepada anak sejak dini, yaitu membangkitkan rasa ingin tahu anak. Nah, masa usia dini adalah saat yang tepat dalam pembentukan fondasi kehidupan, seperti penanaman nilai karakter rasa ingin tahu. Nah, namun demikian dunia anak usia dini adalah kesenangan dan eksplorasi. Penanaman nilai rasa ingin tahu dan stimulasi yang dilakukan tentu harus dengan strategi yang menyenangkan bagi anak-anak, kan? Kemudian rasa ingin tahu adalah aspek penting dalam tumbuh kembang anak yang harus dimiliki. Jadi kalau semakin besar rasa ingin tahu yang dimilikinya, maka tumbuh kembang anak akan semakin baik. Melalui rasa ingin tahu pula, anak menjadi banyak belajar hal baru. Kemudian, selain itu, rasa ingin tahu pada anak dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memecahkan masalah. Nah, seringkali nih para orang tua merasa kewalahan dengan rasa keingintahuan anak-anak mereka. Namun, rasa penasaran atau keingintahuan anak-anak memainkan peran besar dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak, seperti itu. Nah, oleh karena itu, doronglah si anak untuk berpikir mandiri. Nah, misalnya nih, mereka menanyakan, mengapa bintang muncul di malam hari? Nah, terus langsung kita jawab, sebenarnya bintang selalu ada di angkasa loh, nak. Nah, baik siang maupun malam. Tetapi bintang hanya bisa dilihat ketika malam, dikarenakan pada siang hari cahaya mereka itu lebih kuat sinarnya sampai ke bumi. Nah, terus mereka nanya lagi nih, terus kenapa bintang matahari terlihat besar, sedangkan bintang di malam hari terlihat kecil? Nah, terus kita jawab lagi, karena matahari merupakan bintang terdekat di bumi. Nah, tidak seperti bintang-bintang lainnya, nak, yang jaraknya sangat jauh dari bumi. Nah, di situ anak langsung terkadang bisa merespon dan menjawab, oh ternyata matahari kita itu termasuk bintang ya bunda. Nah, seperti itu kan. Nah, respon yang diberikan oleh kita itu akan mendorong anak untuk berpikir kritis tentang kejadian yang sering dilihat maupun dialaminya, seperti itu. Nah, begitulah salah satu cara untuk mengasah atau membangkitkan rasa ingin tahu pada anak dengan mendorong mereka untuk berpikir secara mandiri, seperti itu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada menyadari eksistensi manusia di muka bumi. Nah, anak akan mengetahui pengaruh langit terhadap bumi, seperti sebagai penunjuk waktu, perputaran siang dan malam. Nah, itu menjadi dasar dari perhitungan hari, pergantian bulan, yang menjadi patokan dalam penanggalan dan menandai pergantian musim, seperti itu. Nah, contohnya gini, anak-anak akan memahami bagaimana mengapa ada siang dan malam, dan itu terjadi karena planet bumi kita yang berputar mengelilingi matahari. Kemudian seperti yang ditunjukkan oleh gambar, nah gambar di slide ini, nah itu ada seorang anak menghadap ke arah bagian bumi yang terang. Nah, sedangkan itu dia mengalami siang hari. Nah, sedangkan sebaliknya, jika dia menghadap ke bagian bumi yang gelap, nah maka itu akan gelap dan terjadinya atau mengalaminya malam hari, seperti itu. Oke, next. Nah, yang ketiga, itu anak akan semakin fokus dan terhindar
dari pengaruh buruk gadget bagi perkembangan otaknya. Nah, dengan sibuk mengeksplor dan mengamati benda-benda langit seperti merangkai sendiri, konstelasi bintang yang terlihat di langit akan membuat anak-anak terhindar dari kecanduan bermain gadget. Nah, biarpun di zaman sekarang nih kita tahu anak tuh terlalu candu dengan yang namanya gadget. Nah, di sini kita mengenali anak-anak bahwasannya banyak hal yang lebih seru dari bermain gadget, yang hanya untuk bermain game dan hanya menonton YouTube saja. Tidak hanya itu saja ya, tetapi untuk mengenali astronomi kita juga bisa membuat sebuah contoh, misalnya kita buat rangkai peta bintang sendiri, kan, yang bisa kita rangkai bersama mereka untuk melihat bintang-bintang di langit malam. Yang menggunakannya itu sama seperti kita menggunakan aplikasi Stellarium seperti itu. Nah, bisa seseru itu ya ternyata ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini anak menjadi lebih kreatif. Nah, astronomi dapat menjadi cara terbaik bagi anak Anda untuk mengekspresikan kreativitasnya. Nah, mereka juga dapat menggunakan imajinasi mereka untuk membuat cerita tentang bintang dan planet serta benda-benda langit lainnya. Nah, contohnya nih, mereka juga bisa menggambar atau mewarnai tata surya seperti wah ternyata planet yang berwarna-warni, dan juga mereka juga bisa imajinasi atau sambil bernyanyi mengekspresikan nama-nama planet yang mereka buat. Nah, itu juga bisa mereka pajang di kamar hasilnya. Kemudian mereka juga bisa membuatnya menjadi stiker. Bahkan mereka juga nantinya bisa mengikuti perlombaan Olimpiade astronomi. Baik, next kita lanjut. Nah, ini ada beberapa yang saya paparkan cara pengenalan astronomi kepada anak. Nah, ini yang pertama yaitu saya memaparkan mengunjungi observatorium. Nah, mereka akan mengetahui nih lebih jelas permukaan matahari, bulan, planet, dan bintang yang berkelip jauh. Nah, mungkin salah satu pengenalan terbaik ini ya, mengunjungi observatorium. Karena apa? Karena ini adalah salah satu sarana tempat yang memfasilitasi anak-anak pertama memang untuk mengetahui objek wisata yang beredukasi tentang astronomi. Nah, kemudian di observatorium biasanya anak-anak akan dibawa itu ke ruangan yang namanya ruangan planetarium. Nah, yang tujuannya untuk menambah wawasan astronomi dengan media menonton. Nah, di situ tuh anak-anak akan ditunjukkan untuk pengenalan simulasi alam semesta dan menonton film-film astronomi yang sudah disediakan oleh pihak observatoriumnya. Nah, keseruan lainnya mengunjungi observatorium, anak-anak juga dikenali dengan alat-alat astronomi klasik maupun astronomi modern yang berada di dalamnya. Nah, tidak hanya mengenal, anak-anak juga bisa langsung mempraktekkan alat-alat yang digunakannya. Nah, seperti umumnya, pasti anak-anak akan menggunakan alat yang bernama teleskop. Nah, biasanya di siang hari anak-anak bisa langsung melihat benda langit yang bernama matahari. Nah, di sini momen yang sangat menyenangkan ya mungkin bagi anak-anak, dan mereka selalu semangat jika sudah ingin melihat matahari. Nah, karena memang matahari tidak bisa dilihat langsung ya, dilihat langsung dengan mata kita, mata telanjang, atau menggunakan kacamata biasa itu tidak bisa. Nah, karena cahaya matahari itu yang begitu terang dan bisa membuat mata kita menjadi rusak. Nah, maka alternatif yang digunakan di observatorium itu biasanya mereka melihatnya menggunakan teleskop yang sudah diberi filter matahari agar mereka melihatnya itu aman, meskipun memang tidak boleh berlama-lama ya. Nah, tidak hanya itu saja,
Anak-anak juga biasanya juga bisa melihat hasil-hasil observasi langit-langit pengamatan melalui teleskop yang biasanya sudah dikemas dengan cetak foto, nah yang dapat memberikan informasi tentang benda-benda langit ataupun fenomena langit yang diamati oleh tim observatoriumnya ya. Nah, jadi nih kalau begitu nggak usah kemana-mana ya teman-teman ya. Bisa langsung aja berkunjung ke OIF UNSU jika ingin melihat atau menikmati keseruannya secara langsung. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Next. Nah, ini juga salah satu alternatif pengenalan astronomi kepada anak, yaitu dengan mengajak anak berinteraksi langsung dengan alam. Nah, biasanya dengan mengajak anak atau menyaksikan keindahan langit malam adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak tentang astronomi dan benda-benda langit yang terdapat di luar angkasa ya. Biasanya itu komunitas astronomi yang sering melakukan kegiatan tersebut. Nah, kesempatan nih buat kita yang ingin berinteraksi terjun langsung melihat benda-benda langit di tempat yang minim cahaya, bisa langsung mengikuti kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh komunitas astronomi tersebut. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh ya. Nah, OIF UNSU itu juga biasa melakukan kegiatan itu dengan tema yang bernama OIF Camp. Nah, yang tujuannya memang mengedukasikan pesertanya untuk melihat objek benda-benda langit yang akan diamati. Serta nanti juga ada sedikit paparan materi astronomi, bahkan nanti ada game astronomi yang akan dihadirkan untuk peserta yang ikut serta di dalam kegiatan tersebut ya. Nah, mungkin ini menurut saya adalah kegiatan yang menyenangkan sekaligus pengenalan terbaik untuk menambah edukasi tentang astronomi. Nah, plusnya kita semua pasti akan nambah teman baru yang menyukai sesama astronomi. Nah, lanjut slide ketiga. Nah, di sini itu ada membaca buku astronomi dengan metode Big Book. Nah, di sini membaca buku astronomi akan menumbuhkan minat belajar si anak dalam bidang sains. Nah, untuk memperkenalkan astronomi pada seorang anak itu memang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini adalah salah satu metode yang kita gunakan, yaitu memang yang cocok untuk anak-anak. Nah, pemilihan cara yang tepat untuk anak akan mempengaruhi anak untuk mengaktifkan lokus pribadi, struktur pengetahuan, dan skill yang dimilikinya. Nah, yang kita ketahui itu semuanya, buku merupakan jendela dunia. Melalui buku, anak dapat mengetahui berbagai hal yang ada di alam ini. Anak-anak juga perlu sedini mungkin dikenalkan dengan buku. Nah, butuh banyak pengalaman awal yang indah tentang buku sebelum mereka akhirnya mereka bisa membaca sendiri buku itu. Nah, buku yang menjadi favorit anak usia dini yaitu buku yang dibacakan berulang kali. Nah, dibacakan dengan suara yang keras dan buku tersebut dibentangkan di hadapan mereka ketika kisah diperdengarkan. Nah, hal tersebut akan meningkatkan kesenangan. Mereka akan membaca kisah-kisah di dalamnya seperti itu. Nah, salah satu cara yang akan dipilih adalah dengan media Big Book. Nah, untuk memahami pesan dan informasi tentang apakah bulan, apakah matahari, dan mengapa matahari hanya terbangun pada siang hari. Nah, dari media Big Book lah itu seorang anak harus mampu mengaktifkan apapun yang telah dipaparkan kepadanya seperti itu ya. Dan juga di situ terdapat ada struktur pengetahuannya serta skill-skillnya. Baik, Big Book biasanya itu Big Book adalah buku yang bergambar ya. Buku bergambar yang dipilih untuk dibesarkan memiliki karakteristik khusus. Nah, yaitu adanya pembesaran baik teks maupun gambarnya. Nah, hal ini sengaja dilakukan
supaya terjadi kegiatan membaca bersama atau share reading antara guru dan anak ataupun orang tua bersama anak seperti itu. Nah, buku ini atau Big Book ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu dia harus berwarna-warni, gambar yang jelas dan harus menarik, cerita yang sederhana. Nah, seperti itu, kata-kata yang mudah dimengerti, pengulangan kata, dan memiliki pola teks yang berirama untuk dapat dinyanyikan, seperti itu. Nah, struktur bukunya juga mempengaruhi akurasi penceritaan kembali anak-anak. Nah, penelitian membuktikan bahwa buku pemula terbaik untuk membantu anak-anak belajar membaca adalah buku yang berisi tentang pilihan struktur yang berulang. Nah, yang memungkinkan anak mengantisipasi kata baris atau episode berikutnya seperti itu. Nah, yang saya tahu itu ukuran buku Big Book beragam, mulai dari ada A4, F4, A5, sampai dengan ukuran yang lebih besar. Nah, ukuran Big Book itu harus mempertimbangkan keterbacaan oleh anak-anak yang melihatnya. Nah, begitu pula ukuran gambar dan tulisan yang ada di dalamnya harus jelas dan besar. Dan yang terpenting itu mudah dibaca oleh anak-anak. Nah, jenis buku yang membantu anak-anak memahami bahwa cetakan huruf mengisahkan cerita adalah buku berhuruf besar seperti itu. Nah, jadi Big Book ini sangat sesuai untuk menjadi media pengenalan astronomi untuk anak-anak karena merupakan salah satu sifat belajar anak usia dini adalah audio visual. Nah, dengan Big Book, anak bisa mendengarkan cerita yang dibacakan oleh kita. Nah, melihat langsung gambar yang ada di pada buku, sekaligus menjadi media pengenalan literasi dini untuk anak-anak. Nah, melalui Big Book, anak-anak juga bisa dengan mudah melihat gambar dan cetakan-cetakan hurufnya. Nah, mereka juga nih perlahan mendapatkan kemampuan pra-membaca. Nah, jadi yang mereka akan butuhkan untuk sekolah dasar tuh misalnya. Nah, mereka belajar memegang buku, mulai mengetahui membaca dari ke kiri ke kanan serta atas ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah tadi ada beberapa pengenalan astronomi kepada anak. Saya sudah paparkan, mungkin itu saja ya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.